Buat teman-teman semua, Hace Bekasi bergabunglah menjadi se-Indonesia Hipnotis Spiritual Community. Terima kasih. Malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kembali untuk Anda semua yang sudah bergabung di HC Bekasi. 4 pelatihan offline maupun online hipnotis secara ekspres hanya di HC Bekasi. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung. Saya ucapkan sukses selalu, sehat selalu, dan Anda dan keluarga. Oke, buat malam ini video materi dasar dari hipnotis. Saya ingin menerangkan apa dasarnya dari hipnotis. Hipnotis itu adalah pelaku dari hipnosis. Apa itu hipnosis? Hipnosis itu adalah keilmuan untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar manusia. Bisakah semua orang dihipnotis? Jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena hipnosis ini hanya untuk makhluk yang mempunyai akal dan pikiran bisa dilakukannya. Dan satu hal pesan saya, hipnotis tidak bisa dilakukan untuk kejahatan. Yang di jalan-jalan yang masyarakat bilang itu adalah misdirection atau penipuan. Tidak menggunakan hipnosis. Dan hipnotis tidak menggunakan mantra, apalagi yang namanya tepuk pundak, colek, nggak ada itu. Oke, untuk kali ini, video kali ini, saya akan menerangkan dasarnya dari hipnotis. Oke, simak video ini sampai habis, jangan pernah di skip, jangan pernah dilewat, jangan pernah dipercepat, karena di materi ini saya ajarkan, saya beberkan, saya bocorkan rahasia rumusnya secara lengkap dan detail dan umum, singkat padat jelas agar dapat Anda mengerti. Oke. Hipnosis atau hipnotis. Sebelum kita melakukan teknik hipnotis atau rumus hipnotis, kita lakukan pengecekan karakter dulu. Pengecekan karakter terhadap subjek. Apa itu subjek? Subjek itu adalah subjek atau orang yang akan kita hipnotis. Subjek, subjek, target. Tapi bahasa hipnotis mengatakan subjeknya itu adalah subjek. Sebelum kita melakukan hipnotis, kita lakukan pengecekan karakter. Caranya bagaimana? Simak, catat bila ada pulpen atau kertas, atau boleh direkam atau boleh diperdengarkan terus video ini. Yang pertama kita lakukan adalah pengecekan karakter, yaitu melalui mata. Melalui mata, pandangan mata, biji mata hitam dari subjek atau target atau subjek. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita menjatuhkan satu pertanyaan agar dia berpikir ke masa lalu. Jadi pertanyaannya tentang masa lalu, agar dia berpikir ke masa lalu. Ketika dia berpikir, kita perhatikan kedua matanya, mata hitamnya. Kita ambil tolak ukur, yaitu dominan ya. Dominan kemana? Ke atas, ke samping, ke antara kiri atau kanan, atau ke bawah. Cek karakter itu ada tiga karakter, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Ketika kita sudah jatuhkan pertanyaan, ketika dia akan berpikir, akan menjawab, kita lihat contoh matanya itu ke atas. Jika matanya itu ke atas, mata hitamnya ke atas, maka subjek atau subjek itu dapat dikatakan adalah kondisi karakter visual. Mengapa visual? Visual itu adalah orang yang gampang diajarkan atau dimasukkan software. Software itu adalah sebuah sugesti dengan mata atau dengan penglihatan. Jadi dia dapat berfokus ke satu titik hanya dengan melihat. Dapat dipahami ya? Oke, yang kedua adalah auditory. Apa itu auditory? Auditory itu adalah subjek atau orang yang dapat diajarkan atau dimasukkan dengan software atau sugesti
dengan kondisi mendengar atau dengan pendengaran. Dan cenderung auditory, kondisi matanya bagaimana? Kondisi matanya itu ke samping, antara kiri atau kanan. Kadang nyudut ke atas, kadang ke atas, atau bawah. Kanan atas, kanan bawah, kanan kiri bawah. Oke, dapat dipahami ya. Dan auditory ini harus dengan ditutup matanya. Indera visual itu harus ditutup. Maka dapat dilakukan hipnotis. Dan yang terakhir adalah kinestetik. Apa itu kinestetik? Orang yang gampang diajarkan atau diarahkan atau dimasukkan software atau sugesti dengan sesuatu dongeng yang berbau perasaan, yang berhubungan dengan perasaan. Perasaan itu ada dua, bahagia dan sedih. Jadi ketika kita mau hipnotis orang yang tipe kinestetik, kita padukan dengan salah satu karakter antara visual dan auditory. Tapi lebih cenderung jika ketemu kinestetik, kita arahkan untuk padukan dengan auditory dan kinestetik. Jadi matanya dipejam sambil kita sentuh, sambil kita arahkan dongeng untuk menghayal dengan sesuatu yang berbau perasaan antara bahagia atau sedih. Jadi sebelum kita eksekusi, untuk tipe kinestetik, untuk tipe yang sangat spesial ya. Jadi kita arahkan dia untuk mengetahui dulu apa yang disenanginya antara sedih dan bahagia. Jika dia senang dengan bahagia, ya kita sugestikan atau dongeng yang berbentuk kebahagiaan. Suruh dia membayangkan pada saat dia bahagia. Jika sebaliknya, suruh dia membayangkan pada saat dia sedih. Oke. Yang pertama, untuk penjaga karakter sudah dapat dipahami ya. Langkah sebelum melakukan rumus hipnosis itu adalah pengecekan karakter. Dan yang kedua, kita pertanyakan dahulu sebelum kita melakukan hipnosis, kita pertanyakan dahulu untuk subjeknya atau suyetnya, apakah mempunyai riwayat penyakit jantung dan epilepsi. Kenapa ada pertanyaan tersebut? Karena orang yang dengan kategori riwayat penyakit tersebut tidak boleh dihipnotis. Baik itu penyakit jantung ataupun epilepsi, tidak boleh dihipnotis. Dapat dipahami ya? Jadi kita tanyakan dulu. Ketika sudah tahu jawabannya, tidak bermasalah, oke, maka kita lanjut dengan rumus hipnotis. Oke, rumus hipnotis itu hanya 5 langkah. Ingat, melakukan hipnotis itu sama saja seperti semudah bernapas. Seperti kita menarik udara, mengeluarkan udara. Jadi melakukan hipnotis itu semudah bernapas. Jangan dianggap sulit. Karena mindset kita, jika kita anggap sulit, maka kita akan tidak bisa terus. Tapi kalau kita anggap mudah dan kita mempelajari, kita akan pasti bisa. Oke. Langkah hipnotis atau rumus hipnotis. Yang pertama, boleh disimak, silakan. Yang pertama adalah prainduksi. Apa itu prainduksi? Prainduksi itu adalah teknik untuk membuat suyet atau target nyaman dengan kita tanpa unsur paksaan ya. Jadi bagaimana caranya? Kita lakukan pembicaraan persuasif. Misalkan contoh, si subjek hobinya melakukan pembicaraan tentang bola atau sepak bola, atau tentang politik, atau tentang percintaan. Kita walaupun tidak tahu apa yang disukai dia pembicaraannya, minimal kita harus sudah pegang-pegangan itu HP, kita searching. Misalkan dia suka atau hobi mau bicara tentang politik, minimal kita cari tahu dulu satu tokoh politik agar dia nyambung ngobrol dengan kita. Nah, ketika nyambung dan dia bicara terus-menerus tanpa henti, tanpa memikirkan kita, dan kita sebagai pendengar yang baik,
maka dapat dipastikan subjek tersebut sudah nyaman dengan kita. Kenapa? Karena dari seluruh dunia, semua manusia itu senangnya itu didengarkan, bukan mendengarkan. Kebanyakan populasi manusia seluruhnya itu hobinya itu didengarkan, bukan mendengarkan ya. Oke. Setelah Pak induksi, setelah terjadi nyaman, kita tes dulu nih, dia nurut sama kita atau enggak. Misalkan dia posisi duduk, kita tes. Mas, coba kamu berdiri, Mas. Oke, dia berdiri. Lalu, coba duduk, Mas. Oke, dia duduk. Itu tandanya sudah nurut dan sudah mau ikut ke kita. Baru kita berikan edukasi. Contoh, misalkan, Mas, aku punya permainan sulap, misalkan. Jadi kita tidak boleh menanyakan langsung ya, kamu mau nggak saya hipnotis? Kecuali Anda dapat menyampaikan edukasi hipnotis itu dengan baik dan benar. Jadi untuk penyampaian edukasi saya tidak bisa kasih tahu karena masing-masing persepsi orang dalam melihat berbicaranya dan penerimaan subjeknya untuk edukasinya masing-masing orang berbeda-beda ya. Jadi saya harapkan untuk kita tidak menanyakan kamu mau nggak dihipnotis, karena 10.000 orang ditanyakan seperti itu maka semuanya itu tidak akan ada yang mau. Kenapa? Karena sosok hipnotis itu di mata orang masyarakat umum itu mengerikan. Dapat dipahami ya. Jadi kita main tipu-tipu dikit, bahasa kasar tipu-tipu dikit. Kita awalnya berpura-pura untuk bermain sulap saja. Mas, kamu mau nggak bantu saya? Saya punya permainan sulap nih. Atau contohnya begini, Mas, saya dari fakultas ini, psikolog di universitas ini, saya dapat tugas mengukur daya tangkap manusia atau mengukur pola pikir manusia. Biasanya saya seperti itu jika saya melakukan street hypnosis. Bisa bantu saya nggak, Mas? Misalkan dia bilang, oh saya bisa, saya harus ngapain? Baru kita lakukan langkah kedua, rumus kedua, yaitu boleh dicatat induksi. Induksi di sini bukan induksi kelistrikan ya, tapi induksi hipnotis. Apa itu induksi? Induksi itu saya rangkum menurut persepsi saya atau pengajaran saya. Induksi itu adalah teknik untuk membuat subjek menghayal. Nah, hayalannya kita yang ngatur, kita yang mempunyai pola. Contoh, bayangkan depan kamu ada papan tulis, dan hayalan itu untuk dongengnya itu harus mendetail ya, karena pikiran bawah sadar menerima sugesti atau perkataan yang mendetail. Contohnya seperti ini, di depan ada papan tulis yang besar, dan bayangkan papan tulis tersebut tertulis angka 7. Dan sekarang bayangkan angka 7 itu hilang, terhapus. Oke, ketika angka 7 itu terhapus, saya akan hitung angka ketiga, tempat hitungan 3, angka 7 juga terhapus dari pikiran kamu dan dari memori kamu. Jadi tersusun rapi ya, gak bisa seperti ini. Bayangkan pada papan tulis ada angka 7-nya, saya hapus. Karena nanti ketika saya hitung 3, data kamu saya hapus ya, gitu gak bisa. Jadi harus benar-benar dongengnya itu harus mendetail. Setelah induksi, baru kita lakukan langkah selanjutnya yaitu sugesti. Apa itu sugesti? Sugesti itu adalah kalimat ide ya, garis bawah ya, ide. Ide itu tidak dapat dirancang. Ide itu keluar ketika kita berkreasi. Kalimat ide, garis bawah ya, ide yang tidak boleh dikritik oleh subjek. Jadi kita cari tahu dulu agar dia tidak mengkritik itu kita melakukan ide apa. Nah, contoh kalimat sugesti itu adalah menggunakan hukum sebab dan akibat. Contoh nih, subjek dalam kondisi tertidur hipnotis. Untuk orang yang saya sentuh, saya akan hitung 1 sampai 3. Tepat pada hitungan 3 nanti bangun dan buka mata. Tapi nggak tahu kenapa pada saat bangun dan buka mata, kan? Hitungan ketiga nanti bangun dan buka mata.
Tapi nggak tahu kenapa sebabnya tuh. Ketika kamu buka mata, kamu akan itu adalah akibatnya. Kamu akan melihat saya seperti hantu. Sebab akibat ya, ingat ya. Baru itu 1, 2, 3 bangun kan? Nah, ketika bangun dia karena kita ketika sugesti diterima, dia akan melihat kita seperti apa. Oke? Setelah sugesti, baru kita lanjutkan untuk langkah hipnoterapi. Bagaimana kita melakukan hipnoterapi? Untuk melakukan hipnoterapi itu perlu ditidurkan. Jadi untuk yang basic, saya harapkan selesaikan dulu langkah 1 sampai 3. Setelah induksi dan sugesti. Nah, ini untuk kondisi subjek hipnotis hiburan atau hypnotic state. Zaman dulu hipnotis itu terkenal hanya cuma punya 2 metode, 2 teknik, yaitu hipnoterapi dan hypnotic state atau hipnotis hiburan, hipnotis panggung. Jadi kalian pemula lakukan 3 langkah ini dulu. Setelah berhasil bersugesti seseorang dan lancar, kasih jarak minimal 1 minggu ya. Kalian praktek sering mungkin. Ketika sudah merasa lancar, naikkan level kalian, yaitu hipnoterapi. Jadi ketika orang sudah terkena sugesti, sudah pasti itu 1000% akan mudah ditidurkan. Bagaimana cara menidurkannya? Kasih 1 titik fokus. Ketika sudah dikasih 1 titik fokus, kita masukkan sugesti dan perintahkan tidur dalam waktu 0,2 detik, di bawah 1 detik ya. Oke, sudah dipahami ya. Ketika tertidur, baru kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu dipening. Dipening itu pendalaman dari orang yang tidur hipnotis agar lebih dalam lagi, lebih turun lagi gelombang otaknya menjadi beta atau ditambahin lagi jadi delta. Ketika orang sudah terkondisi gelombang otak theta atau delta, maka orang tersebut itu dapat disugestikan bermacam-macam sugesti untuk penyembuhan, untuk pengembangan diri, untuk pengobatan karakter, itu sangat bisa. Oke, setelah dipening dan kita sudah berikan sugesti macam-macam, kita mengetesnya, baru kita lakukan langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir yaitu terminasi. Biasanya identik di pening itu pendalaman itu dari tidur hipnotis itu menjadi lebih dalam lagi, itu menghitung mundur dari 10 sampai 1. Tapi kalau di terminasi kita harus menghitung maju, jangan terbalik. Ketika terminasi kita menghitung maju dari 1 sampai 10 dan berikan sugesti-sugesti positif kepada subjek sebelum dibangunkan. Contohnya begini, saya akan menghitung 1 sampai 10, tepat pada hitungan 10 nanti kamu bangun dan buka mata dengan keadaan segar, fresh, bahagia dan sehat tanpa rasa sakit sedikit pun. Kalau mengerti atau kepala, jika tidak mengerti kepala, baru kita arahkan untuk menghitung. Saya akan hitung 1, 2, 3. Nah, di hitungan ke-5 atau ke-6 atau ke-7, arahkan ke subjek sambil sentuh-sentuh, colek-colek, lanjutkan dalam hati. Bicara seperti itu pada subjek, maka Anda akan diam saja, boleh minum, boleh ngapain, tinggalin saja. Nanti di hitungan ke-10 dia akan bangun dengan keadaan segar, sehat, dan fresh, dan bahagia. Itulah 5 rumus hipnotis yang saya beberkan menurut versi saya. Dan selama ini siswa saya selalu berhasil. Jarang dari bawah jarang ada yang gagal. Ada pun yang gagal karena dia malas praktek, alasannya susah cari bahan subjek, cari bahan praktek. Padahal saya sudah katakan berkali-kali, kita harus pintar-pintar nipu-nipu dikit. Contohnya bermain sulap, atau contohnya dari kampus mana untuk mengukur daya tangkap manusia. Jadi dia akan termanipulasi, maka dia akan ikut dengan kita.
Oke, setelah rumus hipnotis, saya akan memberikan bonus-bonus untuk Anda. Eksperimen saya yang berdasarkan eksperimen saya, yaitu adalah kategori orang yang sangat mudah dihipnotis. Urutannya adalah yang pertama itu adalah perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan memiliki tingkat fokus yang sangat tinggi. Dia bisa mengerjakan 3 pekerjaan dalam satu waktu. Contoh, sambil gendong anak, sambil nyuci piring, sambil masak beras. Seperti itu, paham ya? Yang kedua adalah manusia dengan atau tatoan. Kenapa tatoan? Dia memiliki imajinasi yang tinggi sehingga dapat dimudahkan melakukan hipnotis. Yang ketiga adalah mata menonjol. Orang dengan mata menonjol. Kenapa? Karena hukumnya ketika seorang dengan mata menonjol tersebut tidak dapat berfokus 10 kali lipat dari sebelumnya dari manusia biasa. Dan yang terakhir adalah entertainer. Entertainer itu bisa pelukis, bisa penyanyi, bisa pemain musik. Pokoknya yang bergerak di bidang entertainer itu. Kenapa? Karena mereka membutuhkan tingkat fokus yang sangat tinggi untuk pekerjaan tersebut. Seperti pembawa acara, kita harus menghafalkan skrip baru kita sampaikan di depan kamera. Dapat dipahami ya semua ya. Pahami materi saya. Materi aja 20%, selebihnya praktek. Praktek 80%. Simak dengan benar, pahami dan dengan benar materi saya. Maka selanjutnya saya akan berikan video praktek terhadap subjek langsung. Sampai di sini untuk materi. Selamat malam, selamat bahagia, selamat sukses selalu dan selamat sehat selalu Anda dan keluarga. Amin. Terima kasih.